Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan mengkaji perkuliahan kita yang berkaitan dengan tantangan aspek hukum dalam sebuah bisnis. Diharapkan setelah kalian eh, mengikuti perkuliahan hari ini, setidaknya kalian bisa mampu mengetahui aspek hukum dalam bisnis di Indonesia dan internasional. Dan yang kedua, kalian mampu menerapkan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek hukum dalam hukum bisnis di Indonesia dan internasional dalam menghadapi situasi bisnis saat ini. Teman-teman mahasiswa, kalau kita bicara tentang tantangan ke depan yang berkaitan dengan aspek hukum di dalam bisnis ini, setidaknya ada 6 tantangan ke depan yang harus kita waspadai apabila kita bergelut di dalam sebuah bisnis. Yang pertama adalah license atau perizinan. Dan yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan trademark atau merek dagang. Dan yang ketiga, tantangan yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Lalu yang keempat, tantangan terkait perjanjian pemegang saham. Lalu tantangan yang kelima, berkaitan dengan sengketa lembur. Dan yang terakhir, tantangan yang berkaitan dengan litigasi. Mari kita bedah dari 6 aspek ini yang berkaitan dengan tantangan ke depan. Yang pertama, yang berkaitan dengan perizinan. Perizinan adalah salah satu masalah umum yang paling banyak dihadapi oleh para pengusaha kecil. Oleh karena itu, apabila kita bergerak di dalam bisnis usaha kecil ini, kita harus memastikan mengikuti peraturan-peraturan maupun persyaratan yang dikeluarkan oleh pemerintah lokal yang berkaitan dengan perizinan usaha yang sedang kita geluti. Jika kita tidak mengikuti apa yang disyaratkan di dalam perizinan berusaha di daerah lokal tersebut, tentu kita akan menghadapi persoalan-persoalan biaya yang mungkin tidak dapat kita hindari. Tentu di dalam berkaitan dengan masalah biaya perizinan ini, setiap daerah tentu akan bervariasi bergantung kepada aturan-aturan dari lokal daerah tersebut. Oleh karena itu, kalau kita menghadapi kendala di dalam proses perizinan ini, sebaiknya kita berkonsultasi langsung kepada lembaga-lembaga perizinan yang berada di daerah, ataupun kita bisa menggunakan jasa pengacara ataupun akuntan yang kita miliki. Lalu yang kedua, teman-teman, yaitu yang berkaitan dengan merek dagang. Ini juga masalah merek dagang ini adalah masalah umum yang sering kali kita temukan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil ini. Oleh karena itu, kita harus memastikan untuk meneliti sebelum kita memberi nama atau mengganti nama bisnis kita atau meluncurkan produk atau layanan baru kita, hendaknya kita meneliti apakah produk-produk atau nama-nama yang kita luncurkan ini ada kemiripan dengan nama-nama dari produk lain. Tentu, kalau kita berpikir bahwa kita memberikan sebuah nama, ada kemungkinan orang lain pun akan berpikir yang sama seperti yang kita pikirkan. Oleh karena itu, sangat mungkin di dalam bisnis lain itu tersebut memiliki atau sudah dimiliki oleh merek dagang yang sedang kita pikirkan tersebut. Oleh karena itu, perlunya kita meneliti sebelum kita
melakukan atau memberikan sebuah nama terhadap bisnis yang sedang kita geluti. Lalu persoalan juga yang lainnya adalah yang berkaitan dengan employee termination atau yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Hal ini hampir terjadi di dalam semua bisnis. Ya. Oleh karena itu, seandainya Anda atau kita mempekerjakan seseorang yang kita yakini lebih berkualitas daripada mereka dan segera menyadari bahwa kita akan kehilangan uang dengan mempertahankan pekerjaan atau pekerja kita itu. Atau juga kita menemukan bahwa para pekerja yang bekerja di kita ini tidak cocok dengan sesama karyawan di dalam perusahaan kita sendiri. Dan ini tentu akan mempengaruhi produktivitas dan moral seluruh tim yang bekerja di perusahaan kita itu. Nah, kita dapat saja mengurangi kemungkinan dampak hukum apabila kita mengambil tindakan pencegahan yang tepat tentunya sebelum memberhentikan siapapun orang yang bekerja di perusahaan kita. Hal ini bisa kita mulai dengan menguraikan persyaratan kerja yang kita buat dalam bentuk manual book yang akan dibaca oleh seluruh karyawan kita, dan tentu kita mendokumentasikan tindakan-tindakan indisipliner ya apapun yang melibatkan karyawan tersebut. Jika kita ragu tentang apa yang sudah kita buat tersebut, maka kita sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara-pengacara perusahaan yang kita miliki agar langkah-langkah yang kita lakukan tidak menjadi kontraproduktif. Lalu juga persoalan yang sering kita hadapi yang berkaitan dengan shareholder agreement atau yang berkaitan dengan perjanjian pemegangan saham. Di dalam sebuah bisnis, andaikan kita memiliki sebuah bisnis yang memiliki lebih dari satu pemegang saham, tentu ada kesepakatan-kesepakatan yang sangat dianjurkan untuk dibuat. Nah, di dalam sebuah bisnis, terkadang di dalam perjalanannya, bisnis tersebut dapat dipecah ataupun dijual. Dan tentu bisa jadi akan terjadi semacam perselisihan hukum. Ya. Dan kemungkinan besar ini akan terjadi bila mana tidak terjadi kesepakatan di dalam pendapat pemegang saham ini. Bahkan juga kita sering melihat jika para pemegang saham saat ini berada dalam kondisi terbaik, tentu dapat berubah menjadi hal-hal buruk kalau menghadapi situasi-situasi yang di luar kendali kita. Oleh karena itu, perjanjian para pemegang saham ini harus disusun ataupun setidaknya diawasi oleh seorang pengacara yang memiliki pengalaman yang tinggi sehingga perjanjian pemegang saham ini bisa dilakukan dengan sangat sempurna ataupun dengan sangat baik seperti itu. Lalu juga masalah-masalah yang sering muncul di dalam bisnis ini adalah yang berkaitan dengan perselisihan lembur. Ya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi perselisihan lembur, pastikan bahwa aturan lembur yang ada di perusahaan kita ini dibuat dengan jelas dan kita menyetujui semua lembur yang sudah disusun yang dibuat sebelumnya. Hal ini perlu kita lakukan, tidak hanya akan memberi kontrol keuangan, juga akan membantu terhadap perusahaan yang berkaitan dengan potensi-potensi hukum yang akan muncul bila mana perselisihan lembur ini terus kita biarkan seperti itu. Ya. Dan yang terakhir teman-teman mahasiswa, yaitu yang sering juga kita hadapi di dalam tantangan sebuah bisnis ke depan ini adalah yang berkait dengan litigasi. Hal ini
masalah mitigasi ini adalah salah satu masalah yang dapat kita kendalikan sebenarnya. Jadi kita jangan terburu-buru mengajukan gugatan karena akan melakukan tentu kalau kita melakukan gugatan tentu kita harus memiliki kos yang cukup besar untuk biaya hukum tadi. Nah ini juga tentu harus dipertimbangkan secara mendalam dan disyaratkan kita jangan terlalu terburu-buru dalam mengajukan gugatan tersebut. Jika kita menemukan cara untuk bernegosiasi dan menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sebaiknya opsi-opsi ini bisa kita pertimbangkan dan kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, di dalam masalah litigasi ini, sebaiknya kita melakukan konsultasi dengan pengacara perusahaan, ya, jika kita belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah hukum. Oleh karena itu, semakin kita cepat menggunakan jasa-jasa tentang pengacara kita, tentu kita akan mengurangi beban biaya yang akan lebih tinggi seandainya masalah litigasi ini kita terus kembangkan menjadi sebuah gugatan-gugatan di pengadilan. Nah, itulah teman-teman mahasiswa 6 hal yang tantangan ke depan yang berkaitan dengan aspek hukum, dan mudah-mudahan dengan paparan singkat ini kalian menjadi semakin paham tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh seorang entrepreneur ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.